Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai sistem pernapasan. Presentasi ini dibuat oleh saya, Israk Yumna Asifa, dengan NIM 14014211186, dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sri Sulistyorini MPD, untuk memenuhi tugas pada mata kuliah konsep dasar IPA. Yang pertama, kita akan mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan sistem pernapasan. Sistem pernapasan adalah sistem organ pada manusia yang berperan dalam metabolisme tubuh melalui pernapasan dan respirasi. Dalam pengertian sistem pernapasan disebutkan ada pernapasan dan respirasi. Apa sih yang dimaksud dengan pernapasan dan respirasi? Yang pertama ada pernapasan. Pernapasan adalah proses pertukaran gas atau udara antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sedangkan respirasi adalah proses metabolisme tubuh menggunakan glukosa dan O2 atau oksigen dan untuk menghasilkan energi dan zat sisa, karbon dioksida atau CO2. Sehingga dapat disimpulkan pengertian sistem pernapasan adalah sistem organ pada manusia yang berperan dalam proses pengambilan atau menghirup oksigen O2 atau zat asam ke dalam tubuh, serta mengeluarkan karbon dioksida CO2 atau zat asam arang dan uap air keluar tubuh. Kemudian kita akan membahas mengenai organ pernapasan manusia. Organ pernapasan manusia dibagi menjadi dua, yaitu ada organ bagian atas dan organ bagian dalam. Pada organ bagian atas terdiri dari hidung, faring, dan laring. Kemudian untuk bagian dalam terdiri dari trakea, bronkus, paru-paru, maupun alveolus yang akan kita bahas sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada hidung. Hidung adalah alat pernapasan terluar yang dilengkapi dengan dua lubang yang dibatasi sekat hidung, saraf-saraf penciuman atau sel olfaktori, silia, dan selaput lendir. Fungsi hidung antara lain menyesuaikan suhu udara, melembabkan udara, menyaring kotoran pada udara, serta sebagai indera penciuman. Kemudian yang kedua yaitu ada faring atau rongga tekak, adalah daerah dengan percabangan menuju rongga hidung, esofagus, dan trakea. Faring dilengkapi epiglotis yang dapat membuka dan menutup. Dalam keadaan biasa, epiglotis akan selalu terbuka. Ketika makanan masuk, epiglotis akan menutup faring, sehingga makanan masuk ke dalam esofagus. Kemudian yang ketiga yaitu ada laring. Laring adalah pangkal tenggorokan yang terdiri dari lempengan-lempengan tulang rawan. Dinding laring dipergerakkan otot untuk membuka dan menutup glotis yang menghubungkan faring dengan trakea. Laring dilengkapi dengan pita suara yang terletak pada jakun yang menghasilkan suara. Kemudian yang keempat ada trakea. Trakea merupakan tenggorokan, adalah batang tenggorokan yang tersusun atas cincin tulang rawan terletak di depan esofagus. Trakea dilengkapi oleh silia-silia dan selaput lendir untuk mencegah udara kotor yang lolos dari saringan hidung masuk ke dalam paru-paru. Kemudian yang kelima yaitu ada paru-paru. Paru-paru adalah alat pernapasan yang terletak di dalam rongga dada, di kanan kiri jantung, dan di atas diafragma. Paru-paru dilindungi oleh suatu lapisan berupa cairan limfa yang disebut dengan pleura. Paru-paru terbagi menjadi dua bagian, yaitu paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus, 3 bronkiolus, serta 3 kelompok alveolus, dan paru-paru kiri yang terdiri dari 2 lobus, 2 bronkiolus, dan 2 kelompok alveolus. Kemudian yang keenam yaitu ada bronkus. Bronkus adalah cabang trakea yang terletak di bagian dada dan terdiri atas lempengan tulang rawan dan otot halus. Bronkus bercabang ke arah kiri dan kanan dan menutup paru-paru, yang disebut dengan bifurkasi. Bronkus selanjutnya mengalami percabangan lagi yang disebut dengan bronkiolus. Kemudian yang ketujuh yaitu ada alveolus. Alveolus Bronkiolus bercabang lagi membentuk saluran yang lebih halus, kemudian berakhir pada gelembung paru-paru yang disebut dengan alveolus. Alveolus memiliki dinding yang sangat tipis dan mengandung kapiler darah. Alveolus merupakan tempat pertukaran O2 atau oksigen dan karbon dioksida secara difusi. Kemudian pembahasan selanjutnya ada mekanisme pernapasan manusia. Terdiri dari dua, yaitu ada fase inspirasi dan fase ekspirasi yang kita akan bahas.
Yang pertama ada fase inspirasi. Fase inspirasi merupakan masuknya udara ke dalam paru-paru karena tekanan di dalam lebih rendah daripada tekanan di luar paru-paru. Kemudian yang kedua ada fase ekspirasi. Fase ekspirasi merupakan keluarnya udara dari dalam paru-paru karena tekanan di dalam lebih tinggi daripada di luar paru-paru. Kemudian, pembahasan selanjutnya adalah proses pengambilan udara pernafasan. Terdapat dua proses, yaitu ada pernapasan perut dan pernapasan dada yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu ada pernapasan perut, melibatkan otot diafragma. Mekanisme dibedakan menjadi yang pertama ada fase inspirasi. Otot diafragma kontraksi sehingga rongga dada membesar. Akibatnya, tekanan dalam rongga dada mengecil, udara dari luar masuk membawa O2. Kemudian yang kedua ada fase ekspirasi. Otot diafragma relaksasi sehingga rongga dada mengecil, akibatnya tekanan dalam rongga dada membesar dan udara keluar membawa CO2 atau karbon dioksida. Kemudian pembahasan selanjutnya ada pernapasan dada. Pernapasan dada melibatkan otot antar tulang rusuk. Mekanismenya dibedakan menjadi yang pertama ada fase inspirasi. Otot antar tulang rusuk kontraksi sehingga rongga dada membesar, akibatnya tekanan udara rongga dada mengecil dan udara masuk membawa O2 atau oksigen. Kemudian ada fase ekspirasi. Otot antar tulang rusuk relaksasi sehingga rongga dada mengecil. Akibatnya tekanan dalam rongga dada membesar dan udara keluar membawa CO2 atau karbon dioksida. Kemudian, dengan adanya sistem pernapasan pada manusia, tidak menutup kemungkinan akan adanya gangguan pernapasan pada manusia. Di sini kita akan membahas beberapa gangguan pernapasan pada manusia. Yang pertama yaitu ada peradangan. Peradangan dapat disebabkan oleh virus, bakteri, dan gaya hidup yang buruk, seperti merokok. Contoh peradangan antara lain adalah sinusitis pada rongga hidung, kemudian ada faringitis pada faring, kemudian ada laringitis pada laring, bronkitis atau batuk pada bronkus, dan pleuritis pada pleura. Kemudian yang kedua yaitu ada asma. Asma yaitu penyempitan saluran pernapasan atau hipersensitivitas bronkiolus terhadap benda asing atau stimulan lain. Penyakit ini menyebabkan rasa sesak di dada, batuk-batuk, dan susah bernapas. Kemudian yang ketiga ada TBC atau disebut juga dengan tuberkulosis. Disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan munculnya tuberkel atau bintik-bintik di sekitar alveolus yang menyebabkan gangguan difusi oksigen. Kemudian yang keempat yaitu ada difteri. Difteri disebabkan oleh bakteri Sorin Bacterium diphtherial yang menyebabkan faringitis dan laringitis. Kemudian, yang kelima yaitu ada pneumonia, disebabkan oleh bakteri Diplococcus pneumoniae yang menyebabkan alveolus terisi cairan limfa. Salah satu ciri dari makhluk hidup yaitu bernapas. Kita tadi sudah membahas mengenai sistem pernapasan pada manusia. Hewan juga termasuk makhluk hidup. Kita akan membahas sistem pernapasan pada hewan, kemudian selanjutnya juga kita akan membahas sistem pernapasan pada tumbuhan. Yang pertama dulu yaitu sistem pernapasan pada hewan. Sistem pernapasan pada burung. Sistem pernapasan pada burung. Alat pernapasan pada burung adalah paru-paru. Paru-paru burung tidak mempunyai alveoli, sehingga gantinya burung memiliki pembuluh-pembuluh udara yang disebut dengan parabronkus. Pada parabronkus terdapat saluran udara yang bercabang-cabang berupa pembuluh kapiler udara. Pembuluh kapiler udara berdampingan dengan kapiler-kapiler darah. Ketika inspirasi, udara mengalir melalui bronki. Udara bersih masuk ke kantung udara belakang, sedangkan udara kotor akan mengalir melalui parabronkus lalu masuk ke kantung udara depan. Kemudian yang kedua ada sistem pernapasan pada reptil. Proses pernapasan pada reptil dimulai dari oksigen masuk melalui hidung, kemudian menuju batang tenggorokan, dan terakhir menuju paru-paru. Pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida terjadi di dalam paru-paru. Keluar masuknya udara dari dan keluar paru-paru karena adanya gerakan-gerakan dari tulang rusuk. Kemudian ada pada amfibi.
Selain paru-paru, sistem pernapasan hewan amfibi juga unik karena mereka bisa bernapas melalui kulitnya. Kulit amfibi bisa menyerap air yang kemudian akan terjadi proses pertukaran gas melalui kulit atau respirasi kulit, dengan proses pertukaran gas dalam tubuh yang bisa dilakukan melalui kulit. Hal ini memungkinkan amfibi dewasa tidak perlu naik ke permukaan untuk mendapatkan oksigen. Agar proses respirasi kulit pada amfibi tetap berjalan lancar, maka mereka harus selalu menjaga permukaan kulitnya selalu lembab. Kemudian selanjutnya ada ikan. Sistem pernapasan pada ikan. Saat ikan membuka mulutnya, air masuk ke dalam rongga mulut. Sementara tutup insang tertutup. Air yang masuk ke dalam rongga mulut tersebut mengandung oksigen. Kemudian oksigen tersebut diikat oleh pembuluh kapiler yang terdapat pada insang. Kemudian saat mulut ikan tertutup, maka tutup insang akan terbuka untuk mengeluarkan air dan karbon dioksida melalui lembaran insang. Kemudian selanjutnya ada sistem pernapasan pada mamalia. Mamalia ternyata memiliki sistem dan mekanisme pernapasan yang sama seperti manusia. Alat-alat pernapasannya terdiri dari hidung, batang tenggorokan, dan juga paru-paru. Pada paru-paru terdapat gelembung atau alveolus yang berdinding tipis dan terdiri dari sari lapis sel. Dinding alveolus berhimpitan dengan dinding pembuluh kapiler darah yang juga terdiri atas satu lapis sel O2 atau oksigen masuk ke dalam kapiler dan CO2 atau karbon dioksida dikeluar dan kapiler darah melalui difusi. Kemudian yang terakhir yaitu ada sistem pernapasan pada serangga. Sistem pernapasan pada serangga meliputi 3 fase, yaitu fase inspirasi, fase pertukaran gas, dan fase ekspirasi. Fase inspirasi memerlukan waktu 1/4 detik. Spirakel daerah dada membuka. Fase pertukaran gas memerlukan waktu sekitar 1 detik. Spirakel daerah dada ataupun perut menutup. Fase ekspirasi memerlukan waktu sekitar 1 detik. Spirakel daerah perut terbuka selama kurang lebih 1/3 detik. Setelah membahas sistem pernapasan pada manusia dan hewan, kita akan membahas sistem pernapasan pada tumbuhan. Apa saja alat pernapasan pada tumbuhan? Yang pertama yaitu ada stomata. Stomata dikenal juga sebagai mulut daun, adalah alat pernapasan pada tumbuhan berupa celah yang dikelilingi 2 sel penjaga yang terletak di permukaan daun. Stomata memiliki tugas untuk memastikan ada karbon dioksida yang menembus daun dan jaringan lain tanaman. Kemudian yang kedua yaitu ada lentisel. Lentisel merupakan lubang yang berada di bagian batang. Organ ini muncul akibat pengelupasan kambium, parenkim, dan lapisan gabus di bagian tersebut. Fungsi lentisel adalah mengatur keluar masuknya udara pada tumbuhan yang melewati lapisan gabus. Biasanya lentisel umum ditemukan pada tumbuhan dengan tipe monokotil dan dikotil. Kemudian yang ketiga yaitu ada ujung akar. Meskipun letaknya berada di dalam tanah, rambut akar ini mampu menghisap air dan zat hara yang menjadi sumber energi tumbuhan. Air dan zat hara ini kemudian disalurkan ke bagian-bagian tumbuhan lainnya. Selain itu, rambut akar ini juga menyerap oksigen yang terdapat pada pori-pori tanah. Selanjutnya, yaitu ada proses pernapasan pada tumbuhan. Dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu ada glikolisis. Fungsi glikolisis yaitu mengubah satu molekul heksosa menjadi 2 molekul asam pirufat yang menghasilkan ATP serta menghasilkan glukosa 6-fosfat dan fruktosa 6-fosfat. Kemudian yang kedua yaitu ada fermentasi. Bila oksigen terbatas, maka NADH dan pirufat mulai tertimbun. Keadaan ini menyebabkan tumbuhan melakukan respirasi anaerobik atau fermentasi, yaitu membentuk etanol dan asam laktat. Kemudian yang ketiga yaitu ada daur Krebs. Fungsi utamanya adalah reduksi NAD+ dan ubiquinon menjadi elektron donor NADH dan ubiquinon. Sintesis langsung ATP dalam jumlah terbatas. Pembentukan kerangka karbon yang dapat digunakan untuk mensintesis asam amino tertentu yang kemudian akan diubah menjadi molekul yang lebih besar. Kemudian yang keempat yaitu ada rantai respirasi. Rantai respirasi terjadi di dalam mitokondria sebagai pusat tenaga. Di dalam mitokondria inilah sebagian besar peristiwa penangkapan energi yang berasal dari oksidasi respiratorik
berlangsung. Sistem respirasi dengan proses pembentukan intermediat berenergi tinggi atau ATP ini dinamakan dengan fosforilasi oksidasi. Ini merupakan daftar rujukan yang saya gunakan dalam menyusun presentasi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.